Shalom, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Masih bersama kami dalam ibadah doa pagi online bersama JKI Pondok Daud Solo. Mari bersama sebelum kita mulai aktivitas kita pagi hari ini, kita mau naikkan syukur kita bagi Yesus. Kita mau naikkan ucapan syukur kita dan terima kasih kita, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami bagi Engkau. Karena Engkau Tuhan Allah yang selalu memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan hidup yang baru, Engkau berikan nafas yang baru bagi kami. Sehingga pada saat pagi hari ini, kami bisa menikmati hidup yang baru. Kami bersyukur Tuhan. Ini Tuhan, setiap kerinduan kami bawa pujian kami bagi Engkau, Allah yang mengasihi kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita memuji Allah kita dan kesungguhan hati kita. Nyatakan terima kasih, mengucapkan syukur atas Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Nyatakan lebih lagi bagi Yesus kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur aku. Mari dengan kesungguhan hati kita mulaikan lebih lagi bagi Yesus, kita nyatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
buat hadirat-Mu, buat urapan-Mu pagi hari ini. Sungguh Tuhan kasih-Mu nyata atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami memberkati Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Sekarang Tuhan, kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami. Untuk kami mendengarkan firman-Mu, mari urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kami. Mari Tuhan tuntun setiap langkah kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami menyiapkan Tuhan hari kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami, Kau menuntun kami dan Kau pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami mengawali hari-hari kami bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dimanapun berada pagi hari ini saya percaya kasih kemurahan Tuhan limpah buat setiap kita. Mari pada pagi hari ini saudara kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa memiliki atau menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang berbahagia. Mari saya mengajak setiap kita membuka di Efesus 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Nanti saya akan bacakan dengan cepat sehingga setiap kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita, terkhusus buat keluarga-keluarga dimanapun Tuhan memberkati. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sudah dikasih Tuhan, coba sekarang perhatikan ayatnya yang ke-31, dikatakan seperti ini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara, Allah memanggil dua orang yang berbeda, ya, baik berbeda latar belakang, berbeda pendidikan mungkin, ya, berbeda pola asuh, berbeda tabiat, berbeda kebiasaan, dan banyak hal perbedaan antara seorang wanita dan seorang pria. Dipanggil Allah, dipersatukan, supaya mereka bukan hanya bersatu menjadi satu daging, tetapi memiliki pikiran, memiliki tujuan,
ya, memiliki kerinduan bagaimana keluarga mereka menjadi keluarga yang dapat bertahan sampai dengan akhir. Saudara, dua orang yang berbeda dipersatukan oleh Allah. Itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Karena pada prinsipnya atau pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki tabiatnya masing-masing, karakternya masing-masing. Ya, setiap orang itu memiliki pola asuh masing-masing. Keluarga satu dengan keluarga yang lain itu cara mengasuh anaknya juga berbeda. Sehingga ketika anak itu tumbuh dewasa, ya, dengan pola asuh yang berbeda dan akhirnya mereka menikah menjadi satu. Seringkali ketika itu tidak dapat dipersatukan dengan baik, maka akan timbul banyak permasalahan. Tapi satu perkara, saudara, saya percaya kalau pagi hari ini kita menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan melalui firman Tuhan ini, kita akan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Lalu bagaimana, saudara, kita bisa memiliki keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang masuk dalam rencana Tuhan? Yang pertama, saudara, bagian suami, apa yang harus suami lakukan, yang harus suami kerjakan, sehingga keluarga yang dia bina dengan istrinya menjadi keluarga yang berbahagia. Bagian suami yang pertama adalah suami harus tunduk dan memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya memiliki kehidupan dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan artinya taat kepada pimpinan Tuhan. Melakukan segala sesuatu sesuai atau seperti apa yang menjadi maunya Tuhan. Hidup benar, ya, hidup lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu bagian yang kedua dari suami, saudara, yaitu mengasihi istrinya dengan kasih agape. Ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Mengasihi istri dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang besar, kasih yang luar biasa. Seperti kasih Kristus yang sudah dicurahkan, dilimpahkan kepada kita, umat Tuhan. Lalu mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Ayat 28-29 berkata seperti ini, demikian juga haruslah suami mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Yang ketiga adalah mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri, saudara. Memperhatikan dirinya, merawat dirinya. Kemudian juga apa? Mengasuh dirinya sebaik mungkin. Demikian juga kita dengan istri kita. Melimpahkan kasih kita kepadanya dengan memperhatikan, ya, melindungi, menghargai, memuji istri. Ya, kenapa seringkali banyak terjadi keluarga-keluarga yang akhirnya berantakan karena suami tidak pernah memuji istri. Sehingga akhirnya ketika ada pujian dari laki-laki lain membuat istrinya terlena. Untuk itu saudara, mari suami-suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu. Kalau engkau memperhatikan dirimu sedemikian rupa, dengan baik, dengan benar, demikian juga engkau berlaku kepada istrimu. Mengasihi dengan segenap hati, mengasihi dengan sungguh-sungguh, menjaga, merawat, ya, melindungi. Kemudian saudara, bagian istri apa yang harus istri lakukan agar memiliki keluarga yang berbahagia?
Bagian istri yang pertama adalah tunduk kepada Kristus dan hidup takut akan Tuhan. Di ayat 22 berkata seperti ini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Demikian juga istri, mari miliki kehidupan yang benar, taat kepada Tuhan. Kehidupan yang memiliki nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kehidupan yang benar seperti apa yang Tuhan mau. Yang menjadi wanitanya Kristus. Yang takut akan Tuhan. Yang menghormati Tuhan. Yang hidup benar di dalam Tuhan. Lalu yang kedua saudara, bagian istri yang kedua adalah tunduk kepada suami. Seperti kepada Kristus. Tunduk kepada suami itu artinya menghormati suami, menghargai suami, menempatkan diri dengan benar, menjadi penolong bagi suaminya. Ya, artinya ketika kita sebagai istri-istri benar-benar menghidupi, memiliki ketundukan kepada suami, saya percaya keluargamu akan menjadi keluarga yang berbahagia. Sering kita dengar, lah saya tidak bisa Pak untuk tunduk kepada suami saya. Karena firman Tuhan berkata, hai suami, kasihlah istrimu. Si suami tidak mau kalah saudara. Istri itu harus tunduk. Jadi saling menuntut. Ketika kita saling menuntut, tidak akan pernah selesai masalahnya. Bahkan akan semakin berkembang panjang. Tetapi ketika kita mengambil bagian kita masing-masing, memiliki tanggung jawab masing-masing. Bagian suami tadi apa? Takut akan Tuhan, mengasihi istri. Bagian suami, tunduk kepada suami, menghormati suami. Saya percaya kalau kita saling memberikan itu, keluarga kita akan menjadi keluarga yang berbahagia. Amin saudara. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini dapat menjadikan rema buat setiap kita. Dimanapun kita berada, keluarga-keluargamu akan menjadi keluarga yang luar biasa. Keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang akan bertahan sampai akhir. Keluarga yang akan menggenapi rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.